Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam kelas 6. Pada pagi hari ini, Bapak akan belajar bersama kalian melalui video YouTube di masa pandemi coronavirus. Ya. Seperti biasa, Bapak tidak akan bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian semua bahwasanya kita ini masih di dalam masa pandemi corona. Ya. Maka dari itu kita semua tetap selalu menerapkan 3M. Yang pertama, selalu memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan pakai sabun. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Harapannya dengan ikhtiar tersebut, kita semua terbebas dari virus corona. Kembali lagi kepada pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam kelas 6. Pada pagi hari ini, Bapak akan membawakan pelajaran 6. Indahnya saling membantu dan hidup rukun. Bagian memahami Quran Surat Al-Ma'idah, Surat kelima ayat 2-3, dan Quran Surat Al-Hujurat, Surat ke-49, ayat 12 sampai ayat 13. Namun seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengajak kalian semua untuk berdoa bersama. Mari kita bersama-sama untuk berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tersebut kita semua mendapatkan ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Kita kembali ke pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam kelas 6, pelajaran 6. Indahnya saling membantu dan hidup rukun. Ya. Namun sebelumnya, Bapak mempersilahkan kalian untuk persiapkan dulu buku tulis dan pensilnya. Untuk apa? Untuk mencatat sesuatu yang perlu dicatat. Apabila ada hal-hal penting yang harus dicatat, kalian catat ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, menunjukkan perilaku toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Kafirun, Quran Surat Al-Ma'idah, Surat ke-5 ayat 2-3, dan Quran Surat Al-Hujurat, Surat ke-49 ayat 12 sampai ayat 13. Yang kedua itu memahami makna Quran Surat Al-Kafirun, Quran Surat Al-Ma'idah, Surat ke-5 ayat 2-3, dan Quran Surat Al-Hujurat, Surat 49 ayat 12 sampai 13 dengan benar. Nah, sekarang kita coba memahami Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Ya. Yang berbunyi seperti ini.
wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, itu adalah Quran surat Al-Maidah ayat 2. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Melalui ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk saling menolong kepada sesama. Tentu saja menolong disertai dengan hati yang ikhlas. Juga Allah Subhanahu wa taala memperingati kita untuk tidak tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Nah, di sini kita harus bisa membedakan mana yang namanya tolong-menolong atau bukan, ya. Kadang kita belum tidak bisa membedakan mana itu tolong-menolong yang benar. Misal perbuatan jelek ketika sekarang lagi musim geng motor nih. Ada teman kalian mengikuti geng motor, ya. Geng motor itu sering dikatakan geng motor karena dia bawa motor urak-urakan, ugal-ugalan sambil membawa senjata, melakukan kekerasan di jalanan. Itu namanya geng motor. Terus kalian diajak sama teman kalian mengikuti geng motor tersebut untuk menolong temannya yang sedang berantem, ya. Nah, itu adalah tolong-menolong yang tidak boleh. Kalian nggak mau harus menolaknya. Harus menolak tolong-menolong yang hal keburukan seperti itu, ya. Yang dikatakan tolong-menolong ini itu adalah alal birri wa taqwa, ya. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong-menolong dalam kebaikan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa. Misalkan ada teman kalian yang mau mencuri buah mangga, ya. Lalu mengajak kalian, ayo curi mangga yuk, kamu yang ngambil tangga, saya yang manjat. Nah, dia dimintai tolong dong, ambilin tangga buat manjat mangga itu, mangga tetangga. Itu nggak boleh. Itu adalah tolong-menolong dalam hal berbuat dosa, ya. Jadi kalian perlu dipahami tolong-menolong itu ya, dalam berbuat kebaikan. Ketika ada yang meminta tolong dalam berbuat dosa atau permusuhan, itu tidak boleh. Nah, sekarang isi kandungan Quran surat Al-Maidah surat urutan kelima ayat 2-3 dan Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12 sampai ayat 13. Sekarang Bapak akan bahas dulu Quran surat Al-Maidah ayat 2. Penggalan Quran surat Al-Maidah ayat 2 ini berisi tentang ajakan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Yang tadi ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu jadi tidak boleh tolong-menolong dalam hal tolong-menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita diharuskan saling menolong kepada sesama kita dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaliknya, hindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya, ada teman kita yang mengajak membolos, hendaknya dihindari atau ditolak karena membolos perbuatan tidak baik. Tetapi jika ada teman kita yang mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau sholat berjamaah, kita harus mendukungnya. Itu namanya tolong-menolong dalam kebaikan. Begitu pula jika ada teman mengajak nonton televisi atau main video game terus-menerus sehingga lupa makan dan belajar, kita harus menolaknya. Tetapi jika ada teman yang mengajak kita belajar bersama, kita harus mau bergabung. Karena belajar bersama sangat baik dan menguntungkan. Insya Allah kita akan mendapat karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya Al-Maidah ayat 3. Anak-anak, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada, haji terakhir dilakukan oleh Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa pada hari ini, haji wada, telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Aku ridho agama Islam sebagai agamamu. Jadi pada Quran surat Al-Maidah ayat 3 ini diharapkan
kita harus takut hanya kepada Allah. Ya, segala perintah Allah harus kita laksanakan dan segala larangan Allah harus kita hindari. Jadi ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan amalkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad dan pengikutnya. Di samping itu, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ya. Jadi apa? Jadi intinya di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 ini untuk akidah, ya, untuk akidah nih, akidah kita harus teguh pendirian. Saya ketika misal saya ini muslim, saya menyembah hanya kepada Allah. Ketika ada orang yang mengajak kita untuk menyembah ke selain Allah, jangan takut untuk menolaknya, ya. Makanya masalah akidah kita tidak boleh untuk mengikuti akidah orang lain. Ya. Terus kita juga harus takut hanya kepada Allah, artinya segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dijalani. Dari mulai sholat 5 waktu. Nih, ini yang paling penting. Karena apa? As-sholatu imaduddin. Jadi tiangnya agama itu sholat. Bagaimana jadinya agama Islam kalau orang Islamnya meninggalkan sholat? Jadi ibarat bangunan, pondasinya itu sudah rapuh kalau orang Islamnya tidak sholat. Makanya kita sebagai orang Islam pegang teguh terus melaksanakan sholat. Jangan sampai tinggal sholat 5 waktu. Itu adalah perintah Allah. Dan hindari larangan-larangan Allah. Ya, paham ya anak-anakku yang Bapak banggakan? Selanjutnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Pada ayat ke-12 dinyatakan jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain. Karena berprasangka itu dosa besar. Di samping itu, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing. Karena orang yang suka bergunjing diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya. Ya. Kita sudah iman, kita sudah bertakwa kepada Allah, kita rajin beribadah. Tapi ketika kita masih sering menggunjing atau membicarakan kejelekan orang lain, percuma iman kita. Karena ketika kita membicarakan kejelekan orang lain, ibarat kita sedang memakan daging saudaranya sendiri secara mentah-mentah. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing. Karena semua itu perbuatan dosa. Jadi mulai sekarang kalian semua tetap laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhi atau hindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian juga harus tetap jaga mulutnya, jangan sampai sedikit-sedikit suuzon kepada teman, sedikit-sedikit membicarakan kejelekan teman, itu tidak boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik, bukan? Oleh sebab itu, taatilah perintah Allah dan jauhi larangannya, termasuk bergunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah, segeralah bertobat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Minimal ketika kita setelah berbuat dosa sekecil apapun, kita langsung mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Makanya dianjurkan setiap sholat 5 waktu, setelah membaca salam, sebelum berdoa, kita dianjurkan untuk membaca istighfar dulu. Karena
belum tentu dosa kita terlihat oleh kita semua. Banyak dosa-dosa yang tidak disengaja, banyak kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Makanya kita dianjurkan setiap habis sholat 5 waktu, kita dianjurkan untuk membaca istighfar. Nah, mari kita bersama-sama membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kalian ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah, tuh nikmatnya membaca Al-Quran, Masya Allah. Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang takwa. Oleh sebab itu tidak ada artinya kita menyembuhkan diri tanpa beribadah kepada Allah. Apa sifat takwa itu? Bukan barang geletak di gawah ya. Takwa itu artinya mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari larangan-larangan Allah. Itu adalah namanya takwa. Pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul dan berkelompok sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa. Jadi Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan. Maka dari hal itu manusia suka berkumpul, suka berkelompok, sedikit-sedikit kerumunan, sedikit-sedikit berkumpul, sedikit-sedikit ngerumpi. Itu udah sifat manusia. Tetapi sebisa mungkin karena kita ingin menghindari larangan-larangan Allah, yaitu berprasangka buruk atau membicarakan kejelekan orang lain, maka hal-hal yang mengandung perbuatan dosa tersebut sebisa mungkin kita hindari. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa manusia suka berkumpul dan berkelompok. Ketika kita berkelompok, apa yang kita lakukan? Ya benar, jika kita belum mengenal teman dalam kelompok, kita harus saling mengenal satu sama lainnya. Dengan saling mengenal kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing. Dengan saling mengenal sesama teman, kita akan terhindar salah paham atau prasangka negatif atau saling mergunjing dan tidak benar. Dengan demikian tidak ada di antara kita saling menganggap diri paling benar atau paling baik karena Allah sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ya, jadi tidak ada orang yang paling baik, yang merasa paling baik, itu tidak boleh. Ya, jangan sampai kita semua merasa saya paling istimewa di antara teman-teman saya, itu tidak boleh. Karena kita sebagai manusia tidak boleh menyombongkan diri. Ya, hanya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar. Ya, paham ya? Jadi di mata Allah yang Allah lihat hanyalah ketakwaan kita. Sebatas mana kita mematuhi perintah Allah, sebatas mana kita bisa menghindari perintah Allah. Semoga kita semua siswa-siswi dari SDN Larangan 2 khususnya menjadi siswa-siswi yang bertakwa kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Catatan untuk orang tua peserta didik.
Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini catatan untuk Bapak dan Ibu yang mendampingi anaknya menonton video ini. Pada bab ini, putra-putri kita sedang mempelajari Quran Surat Al-Ma'idah yang dikemas dalam judul indahnya saling membantu. Orang tua hendaknya mendampingi atau memantau putra-putrinya belajar sehingga putra-putrinya mendapat arahan yang memadai di luar kelas. Dengan demikian, dalam diri anak terbangun pengetahuan, sikap positif, dan keterampilan. Jadi ini catatan untuk orang tua, tolong pantau pergaulan anaknya, ya. Jangan sampai mereka sudah manusiawi, yang namanya manusia itu sering berkelompok atau bergaul dengan sesamanya atau bergaul dengan teman-temannya. Namun tolong dipantau apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka bahas ketika perkumpulan tersebut, dengan siapa dia bergaul, bagaimana karakter teman-temannya. Ini adalah catatan untuk orang tua untuk menjaga anak-anak kita semua. Jangan sampai anak-anak kita semua terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya selesai juga pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga di Jumat yang akan datang kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran tatap muka di video ini. Terakhir, untuk absen kehadiran silakan ketik di kolom komentar video YouTube ini dengan format nama siswa hadir. Contoh, ketika nama siswanya namanya Fatur, maka ketikkan di kolom komentar Fatur hadir. Ya, sudah cukup itu saja dari Bapak. Mungkin terakhir, Bapak mengucapkan terima kasih telah menonton video ini, dan Bapak juga harapkan kalian semua tetap selalu menjaga kesehatan, tetap selalu berdoa, tetap selalu beribadah, dan tetap selalu berbakti kepada orang tua. Akhir kata dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.